Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex ya. Dan ini view-nya adalah day trading, jadi kita akan melihat pakai chart H1, M30 dan M15 untuk melihat pergerakan market hari ini, jadi market update. Dan biasanya gue akan membicarakan di 5 pair ya, Gold, Euro USD, GBP USD, Eur JPY dan GBP Jepang Yen, karena itu merupakan watchlist dari pantauan saya. Oke, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa video gue taruh di atas playlistnya. Kalian at least bisa start dari sana. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke, sebelum kita mulai ya, gue berikan dulu tips untuk melakukan day trading. Jadi bagi kalian yang masih belum paham, day trading itu adalah trading harian ya. Biasanya kita menggunakan time frame kecil. Dan time frame kecil itu biasanya maksimal adalah di H1, di bawahnya H1. Jadi bisa H1, M30 atau M15 untuk mencari entry-nya. Tentunya kita harus melihat multi time frame ya untuk melihat bagaimana tren dan juga bagaimana level-level pentingnya. Oke. Tips dari saya ya, yang dua sebelah kanan dulu, kalian pantau beberapa pair yang menjadi andalan kalian supaya kita bisa menjadi spesialis di pair tersebut. Jadi kita mengenali karakteristiknya. Kalau di saya ada 5 pair tadi. Oke, lalu cek big news ya. Ada news apa yang besar hari ini? Kalian bisa cek itu di Forex Factory. Kita akan masuk ke sana nanti. Lalu ini dari saya, biarkan range daripada Asia terbentuk. Jadi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang kita biarkan marketnya berjalan terlebih dahulu. Nanti ada range atas bawahnya dan kita mapping ya level-level penting di luar daripada range Asia tersebut. Baru kita hitung jarak dari support resistennya dari market Asia dan kita melihat ke level berikutnya apakah jauh atau tidak gitu ya. Kita bisa membuat skema fake out atau breakout. Jadi kalau misalkan jaraknya itu jauh, kita bisa mempertimbangkan breakout ya. Jadi kalau dia keluar dari range Asia, kita bisa ambil breakoutnya ke atas, tentunya setelah retest kembali ke level yang sama. Atau jika jaraknya udah pendek, kita bisa memutuskan untuk fake out ya. Jadi dia keluar dari range Asia, kita counter pergerakan harganya untuk diambil pergerakan harga ketika dia balik kembali ke dalam range market Asia. Oke, kita lihat dulu big news hari ini ya. Dan ini untuk hari ini jam 2 ada Euro ya, PMI ini pokoknya yang merah-merah seperti ini dari jam 2 sampai jam setengah 4. Eur dan GBP ini dia ada big news yang merah-merah ya. Jadi kita pantau di sana, bisa berhati-hati. Dan ketika malam nanti USD juga ada big news yang impactnya gede. Oke, lalu kita akan masuk ke grafik dan saya akan buka dulu daripada gold. Ya, ini adalah chart dari gold dan saya munculkan indikator ya untuk melihat range pergerakan Asia. Nah, di sini udah kelihatan, ini yang kotak warna biru atas bawahnya adalah range-nya Asia. Oke, jadi sesuai dengan ini, kita biarkan range Asia terbentuk dan saya mapping level-level penting di luar dari range tersebut. Nah, kalau contoh untuk si gold, saya melihat di atas daripada range ini ya, yang cukup penting adalah level 1675. Kenapa di sana? Kalian lihat ke kiri ya, di sini ada beberapa resisten, lalu dia naik ya, a new high, lalu dia drop kuat ya. Ini menjadi supply area yang cukup penting ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat tren juga untuk melihat gold ini trennya kemana ya. Tren gold sebenarnya turun, tapi dia udah naik cukup banyak, jadi sangat cocok kalau misalkan dia keluar ke atas lalu dia ada pantulan kembali ke bawah ya. Jadi kurang lebih planning saya di gold itu ada dua ya untuk saat ini. Yang pertama adalah biarkan dia naik ya, seandainya di news nanti dia ada impact ya, naik ke atas ini 1675 untuk diambil tradingan sell ke bawah ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, tapi saat ini posisi tengah-tengah nih. Jadi dia bisa turun dulu ke sini ya, reject dari level yang di bawah nih. Oke, lalu dia terjadi pantulan naik ke atas kembali, atau dia juga bisa naik ke atas ini 1675 untuk pantulan ke bawah ya. Nah, di bawah ini level yang saya perhatikan adalah 1645. Kenapa di sana? Kita lihat ya. Karena di bawah level tersebut ada beberapa resisten sini, support, resisten, oke. Dan di sini pun dia ada base ya. Jadi dia ketika naik, dia ngayun dulu sedikit baru dia naik. Sehingga level di bawah ini ya akan saya jadikan patokan untuk entry buy-nya si gold ya. Tentunya saya akan menunggu reaksi harga ya. Misalkan ada inside bar, saya pernah bikin video tentang cara entry inside bar ya, silahkan cari, saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita hitung jarak dari sini ke bawah itu cukup besar ya, 100 pips. Jadi saya butuh reaksi harga untuk ngambil buy di bawah. Tapi kalau untuk di atas, ini range harganya nggak jauh ya, ke level 1675 kalau dari high-nya
resistennya Asia tadi hanya 43 pips, jadi saya mungkin berani untuk sell limit kalau gold itu ada di atas. Oke, saya juga berikan signal di VIP channel, silahkan kalian masuk ke dalam Telegram ya, saya taruh linknya di deskripsi. Nextnya Euro USD. Oke, Euro USD juga nih beberapa pair udah bergerak ya dari pagi hari, dan ini range-nya atas bawahnya di market Asia dia udah bergerak sekitar 65 pips. Level di atas market resistance berikutnya yang saya lihat cukup penting ya di sini adalah di 0.9920. Kenapa di sana? Kita lihat ke kiri ya, di sini dia sempat naik ya, membentuk base lalu drop sangat kuat, sehingga level tersebut saya jadikan patokan juga untuk mencari entry sell di Euro USD, dan saya hitung jaraknya ini hanya sekitar 27 pips ya kalau dari sini ke atas. Jadi mungkin saya berani untuk melakukan sell limit ya ketika harganya masuk di atas sana 0.9920. Oke. Untuk di bawah, untuk di level bawahnya saya perhatikan level yang cukup penting 0.9798. Kenapa di sana? Karena di sini kita lihat ya, di sini dia menjadi resisten ya, sejajar 1 2 3. Di sini juga menjadi resisten. Dan di sini pun dia ada base dulu ya sebelum dia naik. Jadi dia naik, dia membentuk base lalu dia terbang. Dan saya hitung jaraknya dari supportnya Asia, market Asia ke bawah ini hanya sekitar 29 pips. So di bawah sini mungkin saya berani untuk lakukan buy limit ya untuk diambil pantulan ke atas ya. Dan ini mungkin range pergerakan harganya ya, misalkan stop loss kita bisa 30-35 pips untuk dapat TP 70 pips ya, pantulan buy-nya di bawah untuk Euro USD, karena ini lebih dekat ke bawah ya. Jadi saya pikir, saya rasa dengan news nanti ada kemungkinan dia turun ke bawah, terjadi fake out lalu dia naik ke atas. Oke, beberapa pair lagi GBP USD. Ya, GBP USD tadi pagi sempat gap, lalu dia udah mulai terisi gapnya ya, dan dia menjadi sideways. Dan ini range di market Asia itu gerakannya 87 pips ya, cukup besar. Kita lihat sedikit tren untuk GBP USD. Kalau di H4 sideways ya, di H4 sideways, di daily chart kita lihat. Di daily chart ini dia trennya turun, tapi dia seperti mulai menjadi sideways dan bisa aja dia terbang naik ke atas ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Level di atas yang saya perhatikan cukup penting adalah 1.1450 ya. Kenapa di sana? Kita lihat ke kiri. Oke, mungkin bisa dinaikkan ke M30, jadi kalian harus bisa manuver ya di time frame H1, M15 dan M30. Oke. Di sini kelihatan ya, kalau di H1 mungkin lebih jelas. Nah, di sini di level atas dia di sini naik membentuk double top ya. Double top yang high-nya lebih tinggi lalu dia drop kuat dari sana, dan harga belum pernah kembali ke level tersebut. Jadi saya rasa kalau harga bisa naik ya, dan itu bisa dijadikan titik acuan untuk entry sell ya, dan saya hitung jaraknya adalah sekitar 57 pips, jadi cukup besar. Jadi mungkin kalau harga dikasih naik ya, saya butuh reaksi harga di sini ya, misalkan swing low ditembus atau ada inside bar untuk entry sell ke bawah. Namun kalau jika dia turun ya di level sini, saya mungkin berani untuk buy limit ya untuk pantulan naik ke atas, karena jaraknya cukup besar juga 59 pips, jadi saya tetap butuh reaksi harga nih di bawah sini. Oke. Kenapa levelnya di situ yang saya perhatikan 1.1243 ya, karena di sini dia ada resisten sejajar. Lalu ketika dia naik di sini dia juga membentuk semacam base dulu ya. Jadi dia naik, koreksi sedikit, membentuk base, baru dia pantul naik ke atas. Oke, jadi saya perhatikan 3 pair itu, gold, euro USD dan GBP USD. Untuk EJ dan GJ ya, karena ini gerakannya sangat besar dari pagi hari ya. Di sini dia udah gerak 335 pips ya. Jadi saya perhatikan ini gerakannya kan jatuh kuat ya. Jadi saya hanya mencari sell aja di Euro JPY ya, dan saya perhatikan level yang cukup bagus di atas sini. Ya, kenapa di sana? Ya, di 2 level ya, di sini di atas. Oke, karena di sini dia bentuk high, low, higher high lalu dia hancur, sehingga ketika harga kembali ke atas ini ya, ada potensi ya, misalkan di sini sekitaran 147.75 atau lebih tinggi 148.00 ya. Saya tunggu reaksi harga untuk dicari tradingan sell ke bawah, dan ini range-nya akan besar ya, karena dia habis ada gerakan besar di pagi hari. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.